Saya 100% bohong. Oke. Itu kawannya rekan apa bukan ya? Oke, kami tangkap. Saya ke Bang Yakub dulu. Bang Yakub, pertemuan ini diinisiasi oleh Pak Jokowi kah? Atau ada pihak lain atau dari tim kuasa hukum? Yang dapat saya sampaikan, Mbak, bahwa kalau dari kami kan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bang DHL siapa yang menginisiasi. Kalau dari kami melihatnya pertemuan ini sangat baik karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan. Kebetulan beberapa hari setelah Bang DHL dan Bang Egy ke rumah Pak Jokowi, saya juga hadir ke rumah Pak Jokowi. Kita diskusi panjang juga. Dan poin yang paling penting di highlight di sini adalah Pak Jokowi sangat menghormati dan sangat mengapresiasi kedatangan dari rekan-rekan tersebut. Yeah. Dan di situ beliau juga cerita panjang apa saja isi pertemuan tersebut. Walaupun kembali saya tidak berada di situ, jadi mungkin yang bisa menyampaikan dengan detail pasti salah satunya Bang DHL. Pak Jokowi didampingi siapa? Pak Jokowi sendiri di situ. Mungkin nanti bisa diklarifikasi ya. Pak Jokowi sendiri kalau dari Bang DHL, Bang Egy dan Ibu Elia. Ya. Dan ada relawan juga kalau tidak salah ya, relawan. Mungkin kalau itu dikategorikan mendampingi Pak Jokowi ya mungkin Pak Jokowi berarti didampingi oleh relawan. Oke. Gitu, Mbak. Saat pertemuan itu ada tidak Pak Jokowi menanyakan kepada tim kuasa hukum atau apa yang harus disampaikan? Dan saya juga ingin mengkonfirmasi nih, apakah betul dari Egy dan juga Bang DHL ini didampingi oleh 2 polisi aktif? Nah, kalau untuk detail siapa yang hadir di situ, kalau notulen yang saya terima tidak ada. Notulen yang saya terima tidak ada polisi aktif di situ. Namun satu hal juga yang saya mau highlight adalah memang kedatangan ini kenapa kami tidak hadir, kami juga tidak mengetahui kedatangan itu. Setelah itu, namun jadi Pak Jokowi nggak info bahwa ada? Belum. Okay. Setelah itu baru diinfo. Setelah bertemu. Sampai sebelum pertemuan, saya harus sampaikan bahwa tidak ada juga niatan dari Pak Jokowi sebenarnya untuk mengadakan pertemuan itu sebelumnya. Oke. Dan tidak ada juga diskusi mengenai RJ dan sebagainya, itu belum ada. Inisiasinya tapi dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk ada pertemuan, kan jadwal, hari juga harus ditentukan. Nah mungkin bisa langsung ditanyakan ke Bang DHL bagaimana kronologis bisa hadir ke situ. Tapi yang saya terima, kami dari kuasa hukum yang terakhir yang mengonfirmasi ke Pak Jokowi adalah terakhir ini setelah bertemu Pak Jokowi sudah berkenan untuk melakukan RJ. Setelah itu, karena ke semuanya? Kepada yang hadir. Karena yang hadir, Pak Jokowi sangat menghormati kedatangan itu dan melihat itu sebagai itikat yang sangat baik dari Pak Jokowi. Oke. Kalau Mas Roy datang ke Pak Jokowi bisa juga? Loh kan saya nanya. Terlalu dini. Oh terlalu dini. Gimana Mas Roy? Kalau ini dari teman-teman ada 2 orang yang sudah datang ke Pak Jokowi. Mas Roy akan datang juga? Ya nggak apa-apa, 2 orang sudah datang kan jelas juga. Dan ini alhamdulillah saya salut kepada Bang Damai Hairul Lubis yang sejalan dengan statement terakhir yang saya terima, statement dari Bang Egy itu semalam. Semalam sekitar jam 10:30 malam, beliau ditelepon. Pertemuan Damai Hairul Lubis dan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo justru memunculkan banyak kejanggalan. Damai menegaskan tidak ada permintaan maaf dan kedatangannya hanya silaturahmi tanpa membawa dokumen apapun. Namun kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyebut pertemuan itu sangat diapresiasi dan menjadi dasar Jokowi membuka opsi restoratif justice. Saat ditanya soal kabar adanya 2 polisi aktif dalam pertemuan, jawaban Yakub tidak tegas dan terkesan menghindar, sementara Damai memilih diam. Kejanggalan makin terasa ketika Yakub mengaku tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pertemuan, padahal pertemuan dengan tokoh sekelas Jokowi mustahil terjadi tanpa perencanaan matang. Di satu sisi tidak ada permintaan maaf, di sisi lain pintu RJ justru terbuka. Inkonsistensi keterangan ini menimbulkan pertanyaan publik. Siapa sebenarnya pengatur pertemuan? Apa yang dibicarakan di balik layar, dan mengapa penjelasan resmi terasa saling bertabrakan. Tanpa keterbukaan, pertemuan ini lebih terlihat menyimpan cerita ketimbang memberi klarifikasi. Nasution dalam sebuah acara live, dan kemudian dia mengatakan, saya datang tapi tidak ada minta maaf ya. Sekali lagi, tidak ada minta maaf. Nah, saya khawatir tadi, siapa tahu Bang DHL beda. Ternyata sama. Ya udah, kalau sama, berarti kita tetap kompak ya. Ke-8 bahkan ke-12 ini kompak. Perkara soal justice collaboration ya atau GC ya, itu silakan saja, dan itu juga digaung-gaungkan terus oleh semalam tuh ada lawyer dari sebelah yang juga mengatakan
oh itu sudah diurus kira-kira 2 minggu yang lalu. Tapi alhamdulillah Bang DHL tadi kan mengatakan nggak ada itu udah diurus 2 minggu yang lalu. Berarti kan di sini kan siapa yang bohong gitu. Tapi yang jelas saya tetap mendoakan Bang Egy Sujana dan Bang DHL tetap sebagai pejuang ya, jangan jadi pecundang. Bang Damai, pertemuan itu artinya Anda tetap strict dengan apa yang Anda tuduhkan, ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu dengan pertemuan itu? Jadi Usai jeda tapi ya dijawabnya ya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Langsung saja Bang Damai, Anda kembali mengkonfirmasi bahwa bertemu Pak Jokowi Anda tidak meminta maaf Ya. dan Anda juga tidak Bang membawa Egy dokumen. juga. Saya nggak Anda jawab. juga tidak membawa dokumen apapun untuk menginformasikan apapun ke Pak Jokowi. Jadi Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi palsu atau sekarang sudah berubah keyakinan Anda? Saya tidak mau sampai ke situ. Kenapa? Ya Kan karena kasus ini belum- bermula dari perkaranya situ. Masih naik, masih berjalan, berproses. Yang di sana juga di Mabes dihentikan karena identik. Nah, dalam undang-undang itu bisa saja ketika ditemukan. Jadi Anda sedikit goyah nih, palsu atau aslinya? Ya saya nggak mau sampai ke situ, goyah apa tidak saya nggak mau. Karena apa? Saya kan orang hukum. Segala sesuatu kan harus inkrah. Nah ini sementara kan teman-teman juga bermasalah, termasuk saya tersangka. Nah boleh nggak saya sampaikan Mbak? Ya. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka, 15 Desember saya udah masukkan. 15 Desember surat ini. Saya ini, Egy menggunakan penolakan, menggunakan pendapat pakar kalau nggak salah Pak Muzakir, saya ada. Ya. Bahwa saya nggak dilaporkan. Betul. Ya, saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat. Sementara saya buka 3 periode Sekretaris Dewan Kehormatan. Saat bertemu dengan Pak Jokowi, apa saja yang diperbincangkan? Perbincangan soal ijazah. Soal penyakit Bang Egy. Pertemuan Damai Harilubis dan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo justru memunculkan ironi. Damai menegaskan tidak ada permintaan maaf dan kedatangannya hanya silaturahmi tanpa membawa dokumen. Namun setelah pertemuan itu, kubu Jokowi membuka opsi restoratif justice, seolah ada titik temu yang tak pernah dijelaskan ke publik. Kejanggalan makin terasa saat kuasa hukum Jokowi mengaku tidak tahu siapa penginisiasi pertemuan, padahal pertemuan dengan tokoh sekelas Jokowi mustahil terjadi tanpa rencana matang. Jawaban yang berputar dan sikap diam Damai ketika ditanya soal detail pertemuan membuat publik membaca ada ruang gelap yang belum tersentuh. Di sisi lain, Roy Suryo menegaskan sikapnya tak berubah. Tuduhan ijazah harus dibuktikan di pengadilan. Sementara Damai mengakui tujuan utamanya adalah lepas dari status tersangka. Dari sini muncul kesan bahwa api yang dulu dinyalakan dengan lantang kini justru dipadamkan oleh pihak yang sama. Publik akhirnya bertanya, apakah ini soal kebenaran atau sekadar jalan keluar personal? Tanpa keterbukaan, pertemuan Solo lebih tampak sebagai kompromi senyap ketimbang upaya klarifikasi yang jujur. Sampai tertarik juga Pak Jokowi sebetulnya gitu kan. 1,5 jam ya pertemuannya. Bukan di KL, 55 Lumpur menit. maksudnya ya. Bukan tuh Bang Egy Penang, Bang Egy merupakan penyakit dia. Selain itu, Bang Egy menyampaikan diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tahu diri dan tahu batas waktu. oke. Itu. Ada keterkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Nah, jadi begini. Durasi Tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terus ya, kami berarti paham. kan ada hubungannya. Ya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Ah betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk Gak tahu nah, Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Kalau mau dikatakan wah Bang Egy DHL pengen lepas 15 Desember saya minta tertulis tanda terima ada di gelar perkara. Bang Egy juga. Cuma versinya beda. Tapi Anda kalau dilepaskan penersangkaan Anda, Anda akan berubah sikap soal ijazah atau tidak? Jadi Damai Harilubis tampil dengan jawaban berputar yang terkesan mencari posisi aman.
Dari sosok yang dulu lantang menuding, ia kini enggan menegaskan apakah ijazah itu palsu atau asli, bahkan mengakui tujuan utamanya hanya ingin lepas dari status tersangka. Pernyataannya yang tak tegas sampai ditertawakan Roy Suryo karena dianggap kosong dan inkonsisten. Perubahan sikap ini memunculkan kesan bahwa keberanian yang dulu digelorakan perlahan menguap ketika konsekuensi hukum mendekat. Mereka yang memulai tuduhan justru terlihat paling sibuk mencari jalan keluar personal. Tanpa keterbukaan, pertemuan Solo lebih terbaca sebagai manuver mundur teratur ketimbang upaya mencari kebenaran. BES menyatakan bahwa Jokowi tetap tidak ada ijazah. Ya udah, kalau gitu kami tetap satu perahu, kami tetap satu sikap, dan itu Anda tidak merasa ditinggalkan ketika ada dua orang ketemu Pak Jokowi? Jadi bagus. Jadi permainannya itu bisa pendek, bisa juga permainannya diinformasikan panjang. Tidak ketika Bang Egy dan Bang Damai mau ketemu Pak Jokowi? Enggak. Diajak nggak? Memang enggak, karena kan kebetulan memang juga lawyernya juga beda. Tapi diajak? Enggak, diinformasikan enggak, teman-teman yang satu TPO aja. Jadi artinya mau permainannya pendek, mau permainannya panjang. Bang Yakub, saya ke Bang Yakub. Bang Yakub, jadi Pak Jokowi ini maunya restoratif justice? Ini Mbak, pada prinsipnya kita tetap berprinsip bahwa kita mau perkara ini sampai persidangan. Kenapa? Karena kita menginginkan adanya Ke semua tersangka? Perkaranya. Kita ingin perkara bukan tersangkanya. Perkaranya harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazahnya ini asli atau palsu. Karena kalau tidak sampai pengadilan kan bergantung lagi dong. Ntar tidak ada inkrah. Tidak ada kepastian hukum buat Pak Jokowi. Ya. Namun sekarang ada peristiwa bahwa ada Pak DHL dan Pak Egy berkunjung ke Solo ke rumah Pak Jokowi, dan tadi disampaikan juga udah sama-sama understanding, dan Pak Jokowi juga langsung oke, saya tangkap. Maksudnya apa, saya tangkap. Tidak perlu, kadang-kadang kan ada hal-hal yang tersirat juga. Tidak perlu eksplisit juga kami sudah paham maksudnya apa. Dan di situ Pak Jokowi sampaikan bahwa kedatangan ini sangat saya hormati, sangat saya apresiasi, dan oleh karenanya meminta agar hal ini dipertimbangkan oleh para penyidik. Jadi apakah dengan pertemuan ini artinya khusus untuk Bang Egy dan Bang Damai sudah diberikan pintu restoratif justice, artinya kasus stop untuk kedua tersangka ini? Nah, kasus stop itu tergantung nanti terakhirnya adalah penyidik, Mbak. Tapi sudah ada permohonan untuk dilakukan RJ, kemudian dari kami pun sudah menyatakan kepada para penyidik bahwa permohonan RJ itu ini untuk orang awam ya. Permohonan RJ itu bisa kalau tidak meminta maaf, kan nggak minta maaf. Nah, masalah permintaan maaf kan tadi sudah disampaikan oleh Pak DHL di meetingnya itu kan. Jadi yang penting kalau dari kami melihatnya dari sisi hukum, sudah ada permohonan RJ, kemudian berlangsunglah itu pertemuan yang isinya ya kembali lagi itu Pak Jokowi sudah understanding, Pak DHL understanding dan sebagainya. Kemudian dari kami juga Pak Jokowi sendiri pun sudah tadi menyampaikan bahwa sangat menghargai pertemuan itu dan oleh karenanya meminta para penyidik untuk mempertimbangkan. Nah, terakhirnya di siapa? Nanti para penyidik akan menilai apakah ini memenuhi atau tidak untuk dilakukan RJ. Roy Suryo menegaskan, pertemuan di Solo berlangsung tanpa permintaan maaf, sebagaimana diakui Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ia tetap pada sikap bahwa tuduhan soal ijazah harus dibuktikan di pengadilan, bukan dihentikan lewat kompromi, dan mengaku masih satu barisan meski tidak dilibatkan dalam pertemuan. Di sisi lain, kubu Jokowi menyebut restoratif justice bisa dipertimbangkan karena adanya pemahaman bersama meski tanpa ucapan maaf. Mereka bahkan mengaku sejak awal ingin perkara tetap disidangkan, namun kini menyerahkan keputusan pada penyidik. Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan, bagaimana kasus bisa diarahkan ke RJ tanpa pencabutan tuduhan yang jelas? Publik melihat pertemuan itu lebih menyerupai ruang tawar-menawar ketimbang upaya mengungkap kebenaran yang dijanjikan sejak awal. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.